Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teori humanistik yang beranggotakan Elsa, Juliana Arsanda, Amalia, Wahyu Ahmad, Sela Anissa Fitri, Dewi Febrianti, Gaya Gayatri Dewi, dan saya sendiri, Mutia Nurida. Kami akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, apa konsep belajar menurut teori humanistik. Yang kedua, siapa saja tokoh dari teori humanistik. Yang ketiga, bagaimana model pembelajaran dan pendekatan humanistik. Dan yang keempat, apa saja prinsip-prinsip pendidikan humanistik. Konsep belajar menurut humanistik. Istilah humanistik berasal dari kata Latin yaitu humanitas atau pendidikan manusia. Dalam bahasa Yunani disebut paideia. Pendidikan yang didukung oleh manusia-manusia yang hendak menempatkan seni liberal yang dijadikan materi atau sarana utamanya. Pendidikan humanistik memfokuskan pada pendidikan yang menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Konsep utama dari pemikiran pendidikan humanistik menurut Mangunwijaya adalah menghormati harkat dan martabat manusia. Peran guru pendamping dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator para siswa dan juga guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Tokoh-tokoh humanistik. 1. Abraham Maslow. Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia, yaitu physiological needs, kebutuhan fisiologis, safety and security needs, kebutuhan akan rasa aman, love and belonging needs, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki, esteem needs, kebutuhan akan harga diri, dan self-actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. 2. Carl Sam Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Carl Rogers meyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada diri seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Yang ketiga, Arthur Combs. Arthur Combs merupakan salah satu tokoh aliran humanistik yang menyumbangkan pemikirannya tentang dunia pendidikan. Mengemukakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti setiap individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. 3. Model pembelajaran dan pendekatan humanistik. Dari beberapa lektur pendidikan yang akurat, dijumpai beberapa model pembelajaran dalam pendekatan humanistik menurut Darmiati Kudri 2008, antara lain sebagai berikut. 1. Humanism of the Classroom. Model pembelajaran Humanism of the Classroom ini dilatar belakangi oleh kondisi sekolah otoriter tidak manusiawi, sehingga banyak menyebabkan peserta didik putus asa yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kasus ini banyak terjadi di Amerika Serikat dan Jepang. Active Learning. Model pembelajaran active learning ini dicetus oleh Melvin L. Silberman. Asumsi dasar yang dibangun dari model pembelajaran ini adalah bahwa belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Pada saat kegiatan belajar itu aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Yang ketiga yaitu quantum learning. Quantum learning merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dalam prakteknya, quantum
learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar, dan neurolinguistik dengan teori, keyakinan, dan metode tertentu. Yang keempat yaitu The Accelerated Learning. The Accelerated Learning merupakan pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Pemilik konsep ini, Dave Meyer, menyarankan kepada guru agar dalam mengolah kelas menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual. 4. Prinsip-prinsip pendidik humanistik. 1. Siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. 2. Tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. 3. Pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. 4. Pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. 5. Pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Dengan merasa aman, akan lebih mudah dan bermakna proses belajar yang dilalui.